Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran di subtema 4 tentang menyayangi binatang. Kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Nah, mari kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, kita belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu, yaitu tentang wawancara. Nah, anak-anak, sebelum melakukan wawancara, sebaiknya menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan harus disiapkan agar wawancara terlaksana dengan baik. Daftar pertanyaan ditulis menggunakan kata-kata yang baku dan menggunakan kata tanya sebagaimana fungsinya yang tepat. Misal, kata apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Siapa menanyakan orang, di mana menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, mengapa menanyakan sebab, dan bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan. Nah, ini adalah cara menyusun daftar pertanyaan dalam wawancara. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Coba perhatikan gambar yang ada di sini. Ini adalah contoh peta pikiran untuk menyajikan informasi dari teks. Nanti kalian membuat tabel seperti ini. Semisal, teksnya berjudul tentang cara merawat ayam. Nah, coba kita tuliskan informasi apa yang ada dalam teks tersebut. Yang pertama, buatlah kandang senyaman mungkin. Yang kedua, berikan vaksinasi pada ayam. Yang ketiga, bersihkan kandang secara rutin. Nah, nanti anak-anak ketika kalian membuat kalimat untuk peta pikiran dibuat sesederhana mungkin dan yang ditulis adalah informasi penting dari teks tersebut. Itu ya anak-anak. Ini adalah materi bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan belajar SBDP, yaitu tentang teknik mewarnai dan alatnya. Ada beberapa teknik pewarnaan, yaitu yang pertama ada teknik basah, kedua teknik kering, dan ketiga teknik potong. Teknik basah adalah mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk pewarna. Contohnya cat air dan cat minyak. Nih, perhatikan gambar di sini anak-anak. Ketika kalian mewarnai menggunakan cat air atau cat minyak, maka kalian telah menggunakan teknik basah untuk mewarnai. Yang kedua, teknik kering adalah mewarnai dengan langsung menggoreskan warna seperti pensil warna dan krayon. Nah, jika kalian menggunakan pensil warna atau krayon untuk mewarnai, berarti kalian telah menggunakan teknik kering. Yang ketiga, ada teknik potong. Menggunakan potongan kertas warna-warni untuk mewarnai objek gambar. Nih, semisal kalian menggambar burung elang, kemudian kalian potong kecil-kecil kertas warna-warni, kemudian kalian tempel dalam gambar tersebut. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya anak-anak, alat untuk mewarnai itu ada beberapa contohnya yaitu cat air, cat minyak, krayon, atau pensil warna, dan juga bisa menggunakan kertas warna-warni yang ditempel. Nah, selanjutnya, hari ini kita akan praktik membuat boneka jerapah. Coba kalian perhatikan langkah kegiatan yang ada di sini. Yang pertama, buatlah pola tubuh jerapah di kertas. Potonglah pola tubuh jerapah dan warnailah. Ya, nanti kalian menggambar jerapah seperti di contoh yang ada di sini. Kemudian kalian potong. Setelah itu, tempelkan pola tubuh jerapah di kardus. Potonglah kardus sesuai pola tubuh jerapah. Selanjutnya, sobeklah kertas warna menjadi potongan-potongan kecil
dan tempelkan potongan kertas warna tersebut pada tubuh jerapah. Nah, nih berarti kalian menggunakan teknik potong untuk mewarnai jerapah. Selanjutnya, tempelkan sumpit kayu pada bagian belakang jerapah. Nanti akan terbentuk boneka jerapah. Nah, nanti anak-anak siapkan baik-baik ya peralatan yang kalian perlukan, kemudian buatlah boneka jerapah. Nah, sekarang selanjutnya kita akan belajar PKM, yaitu tentang manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Minggu lalu kita sudah belajar peran anggota rumah itu apa saja ya. Ayah mencari nafkah, ibu melakukan pekerjaan rumah, dan anak berperan untuk membantu ayah dan ibu di rumah. Nah, manfaatnya itu apa? Yang pertama, pekerjaan lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan, memupuk rasa kebersamaan, dan yang keempat, mempererat hubungan baik antar anggota keluarga. Nah, anak-anak, ketika setiap anggota keluarga menjalankan perannya masing-masing, maka itu akan mempererat hubungan antar keluarga. Ini adalah materi PKN hari ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika, yaitu tentang pecahan sederhana. Nih, hari ini kita akan belajar pecahan sederhana. Nanti ada pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, ini membacanya A per B. A, bilangan yang di atas itu disebut pembilang. Kemudian B, bilangan yang di bawah itu disebut dengan penyebut. Ya anak-anak, A pembilang, B penyebut. A per B. Nih, perhatikan contoh yang ada di sini ya. Pecahan 1/2. Sebuah pepaya dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potongan pepaya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Ya, 1/2 dibaca 1/2 atau setengah. Nah, jadi pecahan itu kan tadi bagian dari 1. Jadi misal kalian punya 1 buah pepaya dipotong jadi 2. Nah, 1 bagiannya itu kan berarti setengahnya ya kan anak-anak? Setengah. Dan jika ditulis dalam bentuk pecahan, maka 1/2. Kemudian pecahan 1/3. Semisal nih, tadi pepayanya dipotong menjadi 3. Maka setiap bagiannya itu nanti kalian nyatakan menjadi 1/3 bagian. Gitu ya. Kalau 1 buah pepaya dibagi menjadi 3 sama besar, maka 1 potongan tadi senilai dengan 1/3 bagian. Selanjutnya, pecahan 1/4. Semisal pepaya tadi dipotong menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap potongan itu dinyatakan dengan pecahan 1/4. Ya. Kalau pepaya tadi dipotong menjadi 4, maka 1 bagiannya adalah 1/4 atau 1/4. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang bentuk pecahan? Perhatikan contoh yang ada di sini. Ayo tentukan nilai pecahan dari bangun di bawah ini. Yang pertama, ada bangun belah ketupat. Nah, setengah dari belah ketupat itu diwarnai atau diarsir dengan warna biru. Nah, maka nilai pecahannya berapa? Perhatikan yang diarsir 1 dan dibelah menjadi 2 bagian. Maka nilai pecahannya adalah 1/2. Ya, 1 dibagi 2 menjadi 1/2. Selanjutnya, gambar yang kedua, ada sebuah persegi dibagi menjadi 4 bagian dan 1 bagiannya diarsir.
Maka nilai satu bagian yang diarsir itu berapa? Kita tulis nilainya adalah 1/4. Kenapa? Karena di sini ada 4 bagian dan yang diarsir adalah 1. Maka nilai yang diarsir itu adalah 1/4. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa menentukan nilai pecahan dari bangun seperti ini? Baik, ini adalah pembelajaran pada hari ini. Nah, tugas hari ini yang pertama, bacalah teks Jonas ingin memelihara kucing pada halaman 173 sampai 174. Kemudian sajikan informasi yang terdapat pada teks tersebut dalam bentuk peta pikiran, ya. Nanti anak-anak membuat peta pikiran tentang memelihara kucing. Yang kedua, kerjakan soal matematika pada halaman 176 nomor 1 dan 2. Ya, nomor 1 dan 2. Kemudian nomor 3, buatlah boneka jerapah dari kardus bekas sesuai instruksi pada halaman 181. Karya kalian akan dinilai pada saat Zoom meeting pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021. Gitu ya. Nanti kalian buat boneka jerapah, kemudian nanti hari Kamis nanti akan dinilai oleh ibu guru. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Good work for today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.